KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR. Kali ini anggota Komisi 3 DPR I Putu Sudiartana yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat dicokok penyidik KPK. Operasi tangkap tangan KPK ini terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat. KPK masih mendalami peranan I Putu karena mengurusi wilayah kerja yang seharusnya menjadi lingkup kerja Komisi 5 DPR. Kasus ini kembali menyadarkan kita betapa proyek infrastruktur daerah begitu rentan menjadi sasaran korupsi para wakil rakyat yang berperan sebagai makelar proyek. Untuk membahas mengapa proyek infrastruktur selalu menjadi sasaran korupsi, telah hadir bersama kami di studio Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi. Lalu di ujung telepon juga kita sudah bersama dengan Chandra M. Hamzah dari mantan Wakil Ketua KPK. Bang Chandra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan Ani Rahmi di sini, Bang Chandra. Saya juga menyapa Bang Ucok. Bang Ucok, selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Bang Ucok, ini sementara pemerintah lagi fokus menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi ternyata lagi-lagi anggota DPR tertangkap menerima suap terkait proyek infrastruktur. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, karena proyek infrastruktur jalan ya, itu adalah sasaran yang empuk. Kenapa empuk? Karena aparat hukum kita itu kan biasanya di KPK itu ahli hukum, bukan ahli infrastruktur atau bukan orang teknik gitu loh. Nah, ketika uang ini dikorupsi, mereka kan nggak tahu. Atau ketika terjadi korupsi, terjadi misalnya pengurangan pekerjaan atau pengurangan mutu proyek, ini kan nggak tahu. Orang KPK atau aparat hukum itu nggak tahu. Kan harus dipanggil dulu ahlinya untuk melihat itu, kayak gitu. Nah, makanya para anggota dewan itu paling empuk itu, paling enak itu, dan tidak menjadi perhatian itu, ya ini di korupsi di proyek jalan ini. Apalagi kalau jalan itu misalnya rusak, kan banyak alasan. Karena tonasenya melebihi mobil yang lewat, ada banjir, hujan melulu, itu bukan karena dikorupsi. Kayak gitu. Jadi, padahal bisa jadi kualitasnya jauh dari spek. Karena kualitasnya memang, kalau di Malaysia itu, bangun jalan itu bukan untuk 5 bulan, 6 bulan, tapi untuk 100 tahun. Untuk 100 tahun. Di Malaysia itu tidak boleh yang namanya ada air di jalan. Tapi kalau di kita ini, jangankan ada air, itu kan jalan itu kan kayak bergelombang ya, gelombang-gelombang gitu kan, banyak kecelakaan jadinya. Tadi Anda mengatakan bahwa untuk proyek infrastruktur ini agak miss dari perhatian KPK, seperti apa itu? Iya, karena memang bukan miss, malah KPK sulit ini dipantau. Iya, sulit dipantau, tapi sekarang terpaksa harus dipantau oleh KPK. Kenapa? Karena KPK harus mendukung. Ini adalah yang namanya infrastruktur ini saat ini di era Jokowi ini adalah proyek prioritas, sehingga harus didukung oleh KPK. Jadi mulai Damayanti sampai Putu sekarang, makanya disikat sama KPK. Itu yang terjadi gitu loh. Ya. Pokoknya siapapun yang bermain-main dengan korupsi, kalau udah ketahuan itu langsung disikat sama KPK. Itu yang saya baca itu ya. Gitu. Saya ke Bang Chandra nih. Bang Chandra, apakah benar memang KPK ini agak sulit mengawasi kasus-kasus yang terkait proyek-proyek infrastruktur? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara secara general, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan cuma di infrastruktur. Jadi ada korupsi di bansos, ada korupsi di pengadaan, dan banyak yang lain. Korupsi judicial corruption juga banyak. Nah, khusus untuk infrastruktur, sebenarnya waktu di periode saya dahulu, kita telah membuat program yang namanya Indonesia Memantau. Nah, inti programnya adalah mendeteksi pembangunan jalan di seluruh Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Nah, jadi kita dapat datanya dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan kemudian speknya kita tahu, harganya kita tahu, harga pembangunannya untuk ruas jalan mana, dan data itu kita kumpulkan. Nah, diharapkan dengan demikian masyarakat juga bisa ikut memantau apakah pembangunan itu jalan apa tidak. Nah, pada saat waktu itu periode kami
di tahun 2007 sampai 2011 kita menemukan misalnya ada proyek pengadaan jalan di daerah tertentu yang jalannya nggak ada. Proyeknya ada, jalannya nggak ada. Nah, ini kan ajaib gitu ya. Dan kemudian kita mengadakan suatu proyek percontohan. Begitu pembangunan jalannya sedang berjalan dan selesai, yang kita lakukan adalah kita melakukan pengeboran di titik-titik tertentu secara random. Apakah pembangunan ini sudah sesuai dengan spek atau tidak? Jadi sekian meter kita bor sedikit, kemudian kita tutup lagi bornya, lubangnya. Nah, kemudian yang kita temukan adalah bahwa ternyata di proyek percontohan tersebut ketebalannya tidak sesuai dengan spek. Nah, yang terjadi di infrastruktur ini merupakan salah satu modus tidak sesuai dengan kualitas. Nah, harusnya ini dilakukan secara terus-menerus nih. Jadi kalau ada pembangunan jalan, nilainya katakanlah berapa? 5 miliar, 10 miliar, dan kemudian pembangunan itu dibiarkan jalan, dan setelah jalan kita cek satu persatu apakah sesuai dengan speknya apa tidak. Nah, ini dulu sempat kita lakukan. Nah, jadi memang pilot project ini harusnya oleh pimpinan KPK sekarang dilanjutkan, Indonesia memantau, sehingga kita tahu persis bahwa seperti yang Bang Ucok tadi sampaikan, bahwa pembangunan kita ini bukan dibangun untuk kekuatan 1 tahun atau 2 tahun, harusnya lebih. Yang kita temukan adalah tidak sesuai dengan spek ketebalannya. Dan kemudian apa yang terjadi, begitu kita melakukan cek di suatu tempat, beberapa hari kemudian terjadi pergerakan lagi, mereka menambah ketebalan jalannya, aspalnya. Nah, itu yang pernah kita alami. Oke, jadi ini benar ya, untuk sektor infrastruktur ini celah, khususnya untuk pembangunan jalan, celahnya banyak sekali dan agak sulit untuk diawasi, begitu Bang Chandra? Bukan agak sulit, tapi sebenarnya mudah mengawasinya asal ada niat untuk mengawasi. Karena kita pernah lakukan dulu bahwa ini kita awasi. Yeah. Jadi kita awasi adalah bahwa dengan mengecek kualitasnya, dengan kita bor, jadi ketahuan ini aspal baru atau aspal lama, tinggal bawa ke lab. Waktu itu kita bawa ke lab Fakultas Teknik UI, dan kemudian didapat hasil bahwa ternyata ketebalannya tidak sesuai dengan spek, materialnya tidak sesuai dengan spek. Oke, baik. Saya harus jeda sejenak nih Bang Chandra dan juga Bang Ucok. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.